Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Di sini saya Yaikus Putri dengan nomor induk mahasiswa 262401018 akan membahas dan menjelaskan tentang penulisan daftar pustaka, kutipan, dan catatan kaki. Silahkan disimak. Teman-teman pernah mendengar istilah plagiat? Situasi ini bisa terjadi karena penulis tidak mencantumkan sumber asli dari bahan tulisan yang dibuatnya. Dalam dunia sekolah pun, teman-teman bisa saja terjebak dalam keadaan ini jika tidak mampu menuliskan sumber referensi dari makalah yang dibuat dengan baik dan benar. Walaupun terkesan mudah, nyatanya masih banyak yang kesulitan menerapkan penulisan daftar pustaka dengan benar dalam tulisan akhirnya. Tanda baca dan urutan selama penulisan daftar pustaka menjadi momok yang membuat seseorang terburu malas untuk mencantumkan berbagai referensi sumber dari tulisannya. Supaya teman-teman tidak dicap sebagai plagiat dan dapat menuliskannya secara tepat, berikut cara panduan menulis daftar pustaka yang tepat sesuai dengan jenis sumber yang dipakai. Salah satunya yang saya bahas adalah penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Yang pertama, nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingat untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu dicantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelah dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. Yang kedua, tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Ketiga, judul buku. Tuliskan judul buku tersebut secara lengkap dan jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau tulisan miring. Dan yang keempat yaitu kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Berikut contoh daftar pustaka dari buku. Bisa dilihat data bukunya dan cara penulisan daftar pustaka dari buku dengan tepat. Jenis-jenis kutipan. Ada 4 jenis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung, yang berarti kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat. Yang ketiga, kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun itu hanya singkat saja. Dan yang terakhir yaitu kutipan lisan. Harus dilegalisir oleh pembicara agar dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan. Selanjutnya yaitu penulisan catatan kaki dengan urutan. Yang pertama nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Ada sedikit perbedaan dalam pencatatan atau penulisan daftar isi dengan penulisan catatan kaki. Yang pertama itu di nama. Nah, dalam penulisan catatan kaki, penulisan nama pengarang harus ditulis lengkap dan tidak boleh dibalik dan tanpa gelar akademik. Yang kedua, judul buku. Masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, digaris tebal, atau digaris bawah. Dan yang ketiga, tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki yaitu koma.
Contoh kutipan langsung. Yang pertama, Inam 1993 halaman 133 yang menyatakan bahwa bagi orang Minangkabau, merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Dan selanjutnya ada contoh yang kedua, silahkan dibaca dan dipahami dan cara penulisannya. Perbedaan tersebut terletak pada penempatan sumber atau rujukan yang digunakan. Penempatan sumber pengutipan tersebut dapat diletakkan di awal atau di akhir bagian yang dikutip dari pendapat orang lain. Dan contoh kutipan tidak langsung bisa dilihat contohnya dan dibaca dan dicermati. Di sini ada dua jenis catatan kaki yang biasa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu satu catatan kaki lengkap yang ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri, jumlah jilid, nomor cetakan, nama terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua yaitu catatan kaki singkat yang ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu bit atau singkatan dari ibidum yang artinya sama dengan di atas. Yang kedua ada opcit dengan singkatan oper citato yang artinya dalam karya yang telah dikutip, dan yang ketiga logcit artinya loco citato yang artinya tempat yang telah dikutip. Adapun singkatan-singkatan dalam footnote atau catatan kaki yaitu ada ibid, yang kedua ada opocit, dan yang ketiga ada logcit. Untuk setiap masing-masing singkatan ada contohnya, silahkan dipahami. Terima kasih sudah melihat dan memahami presentasi yang saya buat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.